Kembali ke pernyataan Stephanie Kelton yang terngiang di telinga saya cukup lama. Dia mengatakan MMT, Modern Monetary Theory, hanya cocok jika ekonomi itu di level normal atau kanker stadium 1 atau kanker ekonomi stadium 2. Kalau kanker ekonomi stadium 3, IMF cocoknya. Demikian pernyataan singkat namun membuat saya tertohok. Dia melanjutkan, kalau ekonomi salah kelola, maka ekonomi tidak jatuh seketika, perlahan. Namanya vicious circle economic, perlahan menenggelamkannya. Misalnya, kebijakan impor yang banyak dilakukan sebuah negara atau kebijakan uang asing masuk dengan investasi yang selalu menguntungkan investor. Maka secara perlahan sektor produksi dan manufakturnya akan mati. Dari sebuah negara yang normal di mana semua impas mendadak melambat ekonominya karena bertumpu pada trader atau pedagang. Lalu ekonomi manufaktur mati perlahan, 10%-nya mati, 20%-nya, dan itu masuk stadium 1 kanker ekonomi. Dengan turun 20%, misalnya printing money berbasis project masih jalan atau masih bisa karena faktor produksi masih jalan. Juga faktor daya beli masih kuat. Turun lagi mesin produksinya hingga 30-40% turunnya. Atau tersisa 70 atau 60%. Maka genjot besar-besaran dengan kucuran dana atau kuantitatif easing, cetak duit berdasarkan proyek di ekonomi kanker stadium 2 ini juga merupakan solusi. Tetapi begitu ekonomi tinggal separuh dari normal atau bahkan lebih kecil lagi tinggal 20%, negara tersebut masuk kategori kanker ekonomi stadium 3. Ini IMF turun tangan. Yang kuncinya adalah BUMN pasti ditelan asing, aset negara pasti akan ditelan asing. Itu konsep IMF, makan dulu aset yang produktif. Padahal kalau sekarang ini dibenahi, BUMN kaleng-kaleng itu yang jumlahnya lebih dari 700 itu dijual ke publik lebih dahulu, maka tidak mungkin Indonesia masuk kanker stadium 3 ekonominya. Tapi kalau tidak, pasti masuk ke sana. Karena saat ini BUMN kaleng-kaleng itulah masalah negara ini. Jadi melihat pertumbuhan industri di Indonesia yang melambat dibanding 5 tahun yang lalu, di mana selalu pertumbuhan industri di atas pertumbuhan nasional, dan sejak 5 tahun ini pertumbuhan industri faktanya di bawah pertumbuhan nasional, maka secara ekonomi Indonesia sudah masuk vicious circle economy, stadium 1 kanker ekonominya. Dan MMT, Modern Monetary Theory, tentang printing money masih bisa jadi solusi. Ini memang diperlukan nyali besar, perlu keberanian dan terobosan. Kalau salah cara melihat ekonominya, tidak memakai MMT, tapi memakai teori ekonomi tradisional, tidak akan jalan dengan baik, tidak akan keluar dari vicious circle ekonomi. Dan kalau sudah stadium 3 dipaksa pakai printing money, ini akan jadi super inflasi, bubrah negara tadinya, bubar mata uang negara jadinya. Karena proyek produktifnya tidak jalan. Ini kuncinya, proyek harus jalan. Bukan jalanan, bukan bangun gedung dan infrastruktur statis seperti jalan tol, bukan. Kalau stadium 3 tidak ada tindakan apapun, apalagi baru printing money di stadium 3, maka pasti akan masuk stadium 4. Apa yang dilakukan kalau kanker stadium 4 ekonomi itu terjadi? Sudahlah, pasti tidak ada yang mau dengar. Sesuatu yang fatal terjadi. Jadi sekarang kita tidak usah bayangkan kanker stadium 4. Cukup jangan sampai jadi kanker stadium 2 ekonomi saja. Itu sudah bagus. Mata uang akan tinggal 10 di tahun 2045 dan dimulai sejak 2030. Demikian komentar ahli keuangan dalam Financial Times Magazine. Kita semua tahu kalau sudah masuk kanker ekonomi stadium 4, di mana mata uang sebuah negara menjadi tidak bernilai karena hiperinflasi seperti di Venezuela saat ini, yang negaranya walaupun sumber minyaknya lebih kaya dari Indonesia, tapi kalau IMF dan Amerika mau serang negara tersebut, ya masuklah stadium 4 juga kanker ekonominya. Dan IMF sudah tidak bisa menyembuhkannya. Suntik mati mata uang negara tersebut. Dan setelah suntik mati, maka ganti mata uang tersebut dengan dolar. Indonesia misalnya, kalau pejabatnya, muscle knowledge-nya masih sangat IMF dan sangat Amerika cara pikirnya, maka ketika ekonomi melemah terus, maka ketergantungan akan dolarnya meningkat. Seperti Indonesia saat ini yang tidak percaya dengan MMT, tidak percaya dengan kekuatan rupiah, dan tidak percaya pada proyek yang dibangun tersebut bisa tanpa uang asing atau tanpa uang asing. Cocok sekali dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu
bisa masuk kanker stadium 4 ekonominya, di mana rupiah akan dibuat tidak bernilai, dan di titik itu rupiah hilang. Dolar saja sebagai mata uang negara Indonesia dijamin tidak ada inflasi, alias inflasinya kecil sekali, sama dengan inflasi Amerika. Kita tidak lagi rugi kurs, tidak ada lagi rugi falas. Inilah yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Dengan perang dagang Cina Amerika tahap awal 2 tahun ini akan terus hingga beberapa tahun ke depan, akan banyak negara yang bertumbangan ekonominya karena ekonominya tidak muter, tidak ada ekspor, yang ada hanya impor. Ini semua adalah skenario jangka panjang CIA, di mana ditarget bukan hanya dolar jadi mata uang transaksi dunia yang saat ini lebih dari 90% transaksi perdagangan dunia pakai dolar. Namun currency warfare ini akan terus dilakukan dengan membuat mata uang sebuah negara jadi fail state. Pokoknya akan banyak negara yang akan fail state, sehingga menjadikan dolar mata uang negara tersebut. Ditambah lagi mata uang negara euro akan menghilangkan 10 mata uang Eropa seperti Swiss franc, franc Prancis, Deutsche Mark, dan lain sebagainya. Juga mata uang Eropa Timur plus rubel Rusia akan membuat kekuatan mata uang baru. Juga mata uang bersama ASEAN akan lahir. Mata uang negara Timur Tengah, mata uang Afrika, 60 negara Afrika bersatu, itu nanti akan jadi single currency. Dan di tahun 2045, semua hal itu bisa terjadi. Selain mata uang digital, mata uang cuman tinggal 10. Itu perkiraan. Dan ini mungkin dan pasti akan terjadi. Sebuah prediksi yang dilakukan oleh para ekonom MMT seperti Stephanie Kelton mengatakan bahwa dinar berbasis emas dan menggunakan digital akan menjadi kekuatan mata uang baru, di mana kiprahnya akan dimulai segera.
kalau di total lebih dari 13 juta gulden. Jogja, Solo, juga kerajaan seperti Siak. Siak adalah termasuk penyumbang terbesar yang kalau dihitung dengan uang masa sekarang lebih dari angka 1.000 triliun rupiah. Saat ini keprihatinan kondisi tata kelola republik yang terlalu condong ke asing dan condong ke asing menggugah mereka untuk hadir berkontribusi. Mereka sebentar lagi akan turun di bawah code name Panji Mataram. Jangan melihat apa dan siapanya mereka, tetapi lihat apa yang akan dikontribusikan. Gagalnya membangun ekonomi akan membuat negara Indonesia menjadi negara sakit atau paria yang kalau dilanjutkan bisa menjadi failed state atau negara gagal. Apa itu termasuk yang dikatakan sebagai negara gagal? Negara gagal adalah negara yang punya segalanya tapi tidak berdaulat dan tidak bisa apa-apa. Mau membangun tergantung asing, perlu asing, ketergantungan import, dan neraca perdagangan selalu defisit. Anggaran bocor dan anggaran dipakai untuk hal yang tidak produktif. Itu negara tidak berdaulat namanya. Solusinya apa? Sebentar lagi akan terbit dinar Mataram, sebuah mata uang berbasis emas sebagai underlay-nya. Terbit hanya untuk menolong republik. Caranya, misalnya negara ingin membangun ibu kota baru di Penajam, Kalimantan Timur, maka jangan bergantung pada asing pendanaannya. Jangan pakai barang import. Itu platform berpikir yang paling mendasar. Apa yang harus dilakukan? Cetak rupiah dan uang tersebut belikan dinar Mataram. Berapapun jumlahnya, dinar Mataram mampu. Katakan 100 triliun rupiah dana dibutuhkan. Kemudian dinar Mataram tadi letakkan di rumah dinar untuk menggunakan sistem payment gateway GPN Dinium agar dinar Mataram tadi bisa dikonvert ke rupiah kapanpun untuk membiayai proyek negara. Di balance sheet Dinium akan tertera nilai 100 triliun rupiah dan di sisi dinarnya akan tertera angka 285.715 dinar Mataram atau keping. Di sini jadi intinya terbitnya rupiah berdasarkan emas dinar Mataram dan proyek negara. Tidak akan ada keraguan atas terbitnya uang tadi akan menimbulkan inflasi atau apapun yang ditakutkan oleh pemikir ahli keuangan. Dinar Mataram ini akan menjadi game changing bagi Indonesia karena Indonesia akan mulai membangun apapun tanpa hutang. Membangun pendidikan, membangun infrastruktur, membangun industri produktif. Indonesia menjadi negara produsen atas hasil alam dan tambang terbesar di dunia dalam waktu yang cepat. Seluruh bahan baku dunia ada di Indonesia dan dunia akan menyadari kekuatan Indonesia di mana Indonesia memutuskan untuk menjadi negara produsen finish produk hasil tambang dan mineral. Besi, nikel, bauksit, baja, aluminium, dan banyak lagi bahan yang dibutuhkan untuk membangun adalah produksi dalam negeri. Pada saat 2030, Indonesia menjadi negara nomor 3 terkuat di bawah Amerika dan Cina. Namun di tahun 2045, Indonesia bisa negara nomor 1. Itu semua diawali dengan monetary revolution, dinar Mataram.